Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Amelia Aisyah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul dengan Reformasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Era Digital. Teman-teman, karena sekarang kita hidup di zaman di mana informasi bergerak lebih cepat daripada kemampuan kita menyaringnya, generasi yang lahir setelah tahun 2000-an atau yang biasa disebut generasi digital native tumbuh dengan gawai sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Mereka terbiasa mencari jawaban dalam hitungan detik, menonton video singkat untuk memahami sesuatu pastinya, dan berinteraksi lewat layar bukan dengan tatap muka. Fenomena ini juga merambah ke ranah keagamaan tentunya. Siswa hari ini bisa dengan mudah mengetikkan pertanyaan seputar hukum Islam di mesin pencari atau menonton ceramah singkat di media sosial. Kemudahan ini tentu membawa manfaat yang sangat besar, yakni kita jadi mendapatkan akses ilmu menjadi lebih terbuka dan tidak terbatas di ruang kelas. Namun, di balik kemudahan itu tersimpan resiko yang tidak kecil tentunya. Tidak semua informasi keagamaan yang beredar di dunia maya berasal dari sumber yang kredibel. Banyak konten yang disampaikan tanpa sanad keilmuan yang jelas, bahkan tidak jarang menyesatkan juga. Ditambah lagi, gaya belajar generasi digital yang serba cepat dan visual ini sangat kontras dengan metode pembelajaran pendidikan agama Islam konvensional yang selama ini lebih banyak mengandalkan ceramah satu arah dan hafalan. Kesenjangan inilah yang menjadi alasan kuat mengapa kurikulum pendidikan agama Islam tidak bisa lagi berjalan di tempat. Ia harus bertransformasi tanpa kehilangan ruhnya. Maka, apa sih yang dimaksud dengan reformasi kurikulum itu? Sebelum masuk lebih jauh, mari kita pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan reformasi kurikulum pendidikan agama Islam. Reformasi kurikulum pendidikan agama Islam adalah upaya pembaruan yang menyeluruh terhadap struktur, isi, metode, hingga sistem evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar pembelajaran ini tetap sesuai dengan kebutuhan dan konteks zaman sekarang, tanpa mengubah atau mengorbankan esensi nilai-nilai keislaman itu sendiri. Maka dari itu, penting banget untuk digarisbawahi bahwasannya reformasi bukan berarti mengganti total apa yang sudah ada. Jadi reformasi adalah proses penyesuaian dan penyegaran, bukan penghapusan. Jadi ada 3 aspek utama yang menjadi fokus dalam reformasi ini. Yang pertama adalah materi pembelajaran. Materi PAI kini mulai disesuaikan dengan isu-isu kontemporer yang dihadapi siswa sehari-hari, seperti etika bermedia, terus juga ada literasi digital dalam perspektif Islam, hingga isu-isu kontemporer lain yang relevan dengan kehidupan generasi muda. Selanjutnya yang kedua adalah metode pembelajaran. Jika dulu pembelajaran PAI didominasi oleh ceramah satu arah dari guru ke siswa, kini metode ini bergeser menjadi lebih interaktif pastinya. Lebih interaktif, partisipatif, dan berbasis proyek, di mana siswa didorong untuk aktif berpikir dan berdiskusi. Dan yang ketiga adalah media pembelajaran. Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi edukasi, video pembelajaran, dan platform daring menjadi bagian tak terpisahkan dari proses belajar mengajar PAI masa kini. Baik, sekarang mari kita bahas lebih rincinya seperti apa sih sebenarnya bentuk-bentuk konkret dari inovasi kurikulum PAI di era digital ini. Yang pertama itu ada pemanfaatan platform digital. Guru PAI masa kini tidak lagi terpaku pada buku cetak sebagai satu-satunya sumber
belajar. Mereka mulai memanfaatkan aplikasi pembelajaran, learning management system atau LMS, hingga ke media sosial, media siswa yang edukatif tentunya. Tujuannya apa? Ya ini untuk menyampaikan materi dengan cara yang lebih menarik dan mudah diakses kapan saja. Kemudian yang kedua ada blended learning atau pembelajaran campuran. Nah, ini adalah perpaduan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Model ini memberikan fleksibilitas bagi siswa untuk belajar sesuai ritme mereka masing-masing, namun tetap menjaga interaksi langsung antara guru dan siswa, yakni sesuatu yang sangat penting dalam pembinaan akhlak dan keteladanan yang tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh layar. Nah, yang terakhir, yang ketiga, itu ada gamifikasi pembelajaran. Untuk meningkatkan motivasi belajar, banyak guru mulai menggunakan elemen permainan seperti kuis interaktif, sistem poin, ataupun papan peringkat, hingga tantangan berjenjang. Nah, metode ini terbukti efektif, misalnya dalam membantu siswa menghafal ayat-ayat Al-Quran atau memahami rangkaian peristiwa sejarah Islam dengan cara yang lebih menyenangkan. Ternyata ada satu lagi, yakni yang keempat adalah integrasi literasi digital dan keagamaan. Nah, barangkali salah satu ini juga menjadi inovasi paling krusial. Siswa tidak hanya diajarkan tentang isi ajaran Islam, tetapi juga dibekali kemampuan memverifikasi sumber informasi keagamaan yang mereka temukan di internet, mengenali ciri-ciri hoax atau berita bohong, serta bersikap kritis terhadap konten dakwah yang beredar di media sosial. Kemampuan ini menjadi bekal penting agar siswa tidak mudah terpapar paham-paham menyimpang. Selanjutnya, yang kelima itu ada penguatan pendidikan karakter berbasis teknologi. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati tetap menjadi inti dari pendidikan agama. Namun, pendekatannya kini lebih kontekstual, mengaitkan nilai-nilai tersebut dengan perilaku digital siswa sehari-hari. Misalnya, bagaimana sikap jujur dan bertanggung jawab saat berinteraksi di media sosial, atau bagaimana menjaga adab saat berkomunikasi secara daring. Pendekatan ini melatih siswa untuk tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen konten yang bermanfaat. Meski menjanjikan banyak manfaat, proses reformasi ini tentu tidak berjalan mulus tanpa hambatan. Tantangan pertama adalah kesiapan guru. Tidak semua guru PAI ini memiliki latar belakang atau pelatihan yang memadai dalam penguasaan teknologi. Bagi sebagian guru, terutama yang telah lama mengajar dengan metode konvensional, transisi menuju pembelajaran berbasis digital membutuhkan waktu, pelatihan, dan pendampingan yang berkelanjutan. Kemudian untuk tantangan keduanya adalah kesenjangan akses digital atau sering disebut dengan sebagai kesenjangan digital. Tidak semua sekolah, terutama di daerah terpencil, memiliki infrastruktur internet dan perangkat yang memadai. Hal ini juga menyebabkan implementasi kurikulum PAI berbasis digital belum bisa merata di seluruh wilayah. Kemudian tantangan yang ketiga itu dan mungkin paling mendasar juga adalah menjaga keseimbangan antara kemudahan teknologi dengan kedalaman spiritual. Ada kekhawatiran bahwa jika terlalu bergantung pada teknologi, pembelajaran agama bisa tergelincir menjadi sekadar transfer informasi yang dangkal, kehilangan sentuhan personal dan keteladanan yang selama ini menjadi kekuatan utama pendidikan agama Islam. Dan tantangan keempat adalah pengawasan konten. Dengan keterbukaan akses digital, guru dan sekolah perlu memastikan bahwa konten-konten yang digunakan dalam pembelajaran itu benar-benar berasal dari sumber yang kredibel dan sesuai dengan kaidah keilmuan Islam yang benar. Melihat berbagai tantangan tadi, reformasi kurikulum PAI tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab satu pihak saja. Guru perlu terus meningkatkan kompetensi digitalnya, tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu membimbing siswa dalam bernavigasi di dunia digital dengan baik. Sekolah sebagai institusi perlu menyediakan infrastruktur yang memadai serta memberikan pelatihan berkelanjutan bagi para guru agar transisi menuju kurikulum yang lebih inovatif ini dapat berjalan dengan baik. Sementara itu, orang tua memegang peran yang tidak kalah penting, yakni pendidikan agama tidak berhenti di ruang kelas. Di rumah pun orang tua perlu
terus mendampingi anak dalam penggunaan teknologi, sekaligus menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga elemen ini, guru, sekolah, dan orang tua perlu bersinergi agar reformasi kurikulum PAI ini benar-benar membawa dampak yang positif dan juga menyeluruh. Pada akhirnya, reformasi kurikulum pendidikan agama Islam di era digital ini bukanlah tentang meninggalkan nilai-nilai lama yang telah teruji. Ini adalah tentang mengemas nilai-nilai tersebut dengan cara yang lebih relevan, lebih dekat, dan lebih bermakna bagi generasi yang tumbuh bersama teknologi. Dengan inovasi yang tepat sasaran, pendidikan agama Islam dapat terus menjadi pondasi moral dan spiritual bagi siswa, sekaligus mampu menjawab tantangan zaman yang terus bergerak dan berubah. Namun, perlu diingat ya, teknologi hanyalah alat bantu yang menentukan keberhasilan pendidikan. Tetaplah komitmen guru dalam mendidik, dukungan sekolah dalam memfasilitasi, dan peran aktif orang tua dalam membimbing generasi digital menuju akhlak yang mulia. Semoga video ini bisa memberikan gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana pendidikan agama Islam ini terus beradaptasi tanpa kehilangan jati dirinya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.